Assalamualaikum, hai aku Rania Naura dan hari ini aku akan menjawab 10 pertanyaan untuk Rania Naura di tahun 2023. Sebagai pengantar di awal, pertanyaan ini sebagian besar aku ambil dari pertanyaan yang ditanyakan pada salah seorang penyanyi, Billie Eilish, dalam interview tahunannya di mana ia menjawab pertanyaan yang sama dalam interview yang dilakukan setiap tahun. Nah, mari kita mulai. Jadi kita mulai dengan pertanyaan pertama. Ceritakan tentang dirimu. Oke, mungkin aku akan mulai dengan berkenalan kembali. Jadi perkenalkan, aku Rania Naura. Usiaku saat ini 22 tahun menuju 23 tahun dalam beberapa hari ke depan. Dan saat ini aku tinggal di Indonesia, di Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Kota Mataram. Domisilinya di Kota Mataram, namun aku bekerja di pulau sebelah. Aku bekerja di Sumbawa Barat, di Kabupaten Sumbawa Barat. Jadi biasanya di hari Senin sampai Jumat, di weekdays aku berada di Sumbawa Barat. Kemudian di Jumat sore aku pulang kantor, aku akan pulang ke Mataram menggunakan kapal, dilanjut dengan perjalanan darat, dengan travel, dengan perjalanan sekitar 4-5 jam, dan menghabiskan weekend di rumah bersama keluarga. Tuh. Kemudian aktivitas saat ini, aku sedang bekerja, dan yap, itu sedikit tentang diriku. Pertanyaan kedua, apa yang ingin kamu sampaikan untuk Rania Naura di 1 tahun yang lalu? Oke, Rania Naura di 1 tahun yang lalu, berarti di bulan Oktober di tahun 2022. Oktober tahun lalu, aku baru saja memulai perjalanan baru, bekerja di tempat baru yang saat ini aku jalani, dan tentunya itu adalah salah satu momen transisi yang cukup bikin deg-degan buatku, karena aku akhirnya kembali merantau setelah 1 tahun pulang ke rumah. Jadi sebelumnya aku memang sudah pernah merantau. Aku merantau dari tahun 2014 saat SMA sampai 2021 setelah lulus kuliah. Kemudian aku setelah lulus saat pandemi pulang ke rumah, dan dari 2021 sampai 2022 itu aku ada di Mataram. Kemudian di Oktober 2022 aku mulai bekerja di Sumbawa Barat, dan akhirnya mulai menjalani rutinitas yang tadi kuceritakan, Senin sampai Jumat di Sumbawa Barat, dan Sabtu Minggu ada di Mataram. Jadi kalau ditanya apa yang ingin aku sampaikan adalah terima kasih Rania Naura, karena kamu walaupun sempat meragukan dirimu sendiri dan merasa minder atau tidak pede, terima kasih karena kamu tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik dan memberikan usaha tidak cuma 100% tapi 150% di awal, walaupun kamu butuh banyak belajar. Dan terima kasih juga karena kamu telah menyadari kalau kamu butuh untuk belajar, dan akhirnya kamu juga belajar banyak hal baru selama 1 tahun ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa warna favoritmu sekarang? Kalau ditanya warna favorit, sebenarnya aku akan selalu menjawab warna ungu. Ini seperti warna tembok di belakangku, walaupun mungkin tidak terlalu terlihat warna ungunya, tapi sebenarnya kalau ditanya warna favorit, my all time favorite color itu ungu. Tapi kalau warna yang saat ini cukup kusukai dan akhirnya banyak menjadi preferensiku ketika memilih barang, itu adalah warna biru. Sama seperti baju yang sedang kugunakan, warna biru muda.
Dan kebetulan juga gawai yang sedang kupakai untuk merekam ini warnanya juga biru muda. Jadi sekarang aku sedang suka warna biru muda, biru langit dan lain sebagainya, baby blue dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada makanan yang lagi kamu pikirin nggak? Ada. Saat ini aku lagi memikirkan makanan rumahan banget sebenarnya. Itu adalah nasi putih. Sebagai seorang Indonesia, nasi putih itu adalah makanan termantap. Walaupun aku juga tahu kalau kita tidak boleh terlalu banyak makan nasi putih karena indeks glikemiknya tinggi. Jadi nasi panas, nasi putih hangat dengan sayur bening, kelor atau bayam, kemudian ditambah dengan lauk lengkap, ada tempe, tahu, ikan asin atau ikan bage. Ikan bage itu apa? Ikan bage itu ikan yang diberi bumbu asam garam seperti itu, terus dikeringkan, terus kita goreng. Jadi another type of ikan asin. Ditambah sambal terasi dengan sambal terasi tomat, dan itu harus mentah. Itu makanan yang lagi aku pikirkan sekarang karena itu seger banget dan enak banget. Kita lanjut di pertanyaan selanjutnya. Ceritakan satu hal yang ingin kamu ceritakan tentang dirimu. Oke. Jadi satu hal yang ingin aku ceritakan sekarang adalah tentang kebiasaanku sebagai orang dengan love language words of affirmation. Jadi salah satu kebiasaan yang sering aku lakukan adalah aku suka memberikan ucapan kepada orang lain, menuliskan surat dan lain sebagainya. Dan otomatis aku juga suka ketika aku mendapatkan ucapan semangat, surat dan lain sebagainya dari teman-teman dan orang-orang yang aku sayangi. Dan yang aku lakukan untuk mendokumentasikan ucapan-ucapan itu adalah dengan menempelkannya di sini, di satu buku kuarto ini, dimana aku menempelkan banyak ucapan yang aku dapatkan dari teman-temanku. Di sini aku mulai menempelkan dan menyimpan ucapan-ucapan yang aku dapatkan sejak SMA, namun yang paling banyak di sini adalah ucapan-ucapan yang aku peroleh saat kuliah. Ini adalah satu hal yang juga aku sangat rindukan dari masa-masa kuliah, karena kebudayaan dan kebiasaan di kampusku itu adalah kita terbiasa untuk memberikan ucapan semangat dan selamat dan menyemangati teman-teman kita dalam banyak kesempatan, ketika ujian, lomba, mengerjakan program kerja organisasi, atau bahkan sesimpel ketika kita mau praktikum dan lain sebagainya. Dan kita bisa melakukan hal tersebut tanpa merasa nggak enak atau takut dianggap memberikan ucapan yang lebay dan lain sebagainya. Pun ketika diberikan ke lawan jenis, yaitu dalam rangka karena kita ingin saling menyemangati, bukan dalam artian kita saling menyukai dan lain sebagainya. Jadi aku suka sekali kalau misalnya aku mendapatkan ucapan-ucapan tertulis seperti ini. Namun sayangnya karena sekarang aku tinggal di Nusa Tenggara Barat dan teman-temanku sebagian besar sudah tersebar di mana-mana, aku sudah jarang mendapatkan ucapan-ucapan seperti ini. So I really miss it a lot, mendapatkan tulisan dan ucapan seperti ini. Jadi aku menyimpannya dalam buku kuarto ini, dan ini juga aku scan dan aku simpan di penyimpanan online. Seperti itu satu hal yang ingin aku ceritakan. Jadi kalau misalnya teman-teman memberikan aku ucapan dalam bentuk tulisan panjang atau surat, aku akan sangat senang dan terharu. Bahkan ketika kalian ada momen kalian mau memberikan hadiah ke aku dan hadiahnya itu biasa aja menurut kalian, bahkan mungkin gak ada hadiahnya, surat aja, it doesn't matter. Itu matters a lot kan buatku.
mendapatkan ucapan seperti itu. Karena love language-nya tadi words of affirmation. Kita lanjut. Sebutkan negara yang ada di pikiranmu saat ini. Jujur negara yang ada di pikiranku saat ini adalah Azerbaijan. Ini random banget, tapi kemarin aku baru saja menonton video-video kehidupan orang-orang di Azerbaijan, terutama yang di daerah pedesaan pegunungan, di mana mereka banyak menggunakan bahan-bahan dari alam dan hidup berdampingan dengan alam, dan jadinya itu ada di pikiranku. Kemarin aku menonton video itu dan aku sangat senang dan merasa apa istilah itu ya, healing ya, kayak healing video untuk ditonton di tengah penat. Kita lanjut. Kemudian pertanyaan selanjutnya, penyesalan terbesar kamu di tahun ini adalah, kalau ditanya penyesalan terbesarku di tahun ini, mungkin jawabannya karena aku merasa kurang fit mungkin ya di tahun ini. Aku punya kegiatan yang cukup banyak dan cukup padat, tapi ada momen-momen ketika aku merasa energiku terlalu habis untuk melakukan energiku sudah habis duluan untuk melakukan hal-hal tersebut. Jadi aku terpaksa mengorbankan beberapa pilihan yang sudah sebenarnya itu tanggung jawab untuk aku lakukan. Dan aku tahu sebenarnya di sisi lain ketika kita merasa lelah dan butuh istirahat, ya memang yang perlu dilakukan adalah istirahat. Tapi di sini lesson learn buatku adalah seandainya saja aku mungkin lebih fit, mungkin aku bisa melakukan lebih banyak hal. Jadi itu juga ya hal yang sedang mulai kulakukan di tahun 2023 ini, memulai habit baru untuk membuat aku lebih fit dan bisa melakukan banyak hal. Kemudian pertanyaan nomor 8, coba ceritakan hal-hal baik yang kamu pelajari atau lakukan tahun ini. Ini sangat menyenangkan pertanyaan ini. Ada banyak hal baik yang aku alami dan hal-hal baik yang aku pelajari tahun ini. Utamanya tentang berani memperluas zona nyaman, berani mencoba melakukan hal-hal baru yang ingin aku lakukan, tapi dulu mungkin banyak pertimbangan, terlalu banyak pertimbangan dan overthinking yang akhirnya membuat aku tidak jadi melakukannya. Itu banyak aku lakukan di tahun ini. Aku belajar alat musik baru, aku belajar bahasa baru, kemudian aku juga belajar olahraga baru, walaupun masih pemula ya, masih sangat-sangat mulai dari awal. Dan satu hal yang mungkin ingin aku ceritakan adalah tahun ini aku berhasil belajar diving. Mungkin ini adalah sebuah keberuntungan banget untukku, karena awalnya aku memang ingin dan selalu ingin belajar diving karena aku tinggal di Lombok yang terkenal dengan keindahan alamnya, terutama keindahan baharinya, lautnya. Dan aku sendiri merasa sangat sayang kalau misalnya aku tidak bisa menikmati hal tersebut. Makanya aku sangat ingin belajar diving tahun ini. Namun aku sempat berpikir untuk menunda dan lain sebagainya karena biaya untuk sertifikasi diving itu cukup besar dan memang harus dipersiapkan, tidak bisa dadakan. Jadi aku tadinya mempersiapkannya untuk aku daftarkan dan aku ikuti pelatihannya di tahun depan. Tapi ternyata aku mendapatkan kesempatan untuk ikut pelatihan yang diadakan oleh kantorku. Jadi itu adalah kesempatan yang sangat-sangat berharga dan aku sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi aku sekarang sudah certified open water. Open water, jadi aku bisa menyelam sampai kedalaman 18 meter. Tentu saja tetap dengan body dan pengawasan. Kemudian pertanyaan nomor 9,
Apa yang kamu pikirkan tentang cinta? Wow, cinta. Sebagai orang yang suka membaca cerita romantis, itu aku harus jujur kalau romance adalah salah satu genre favoritku ketika membaca buku, atau menonton drama, atau membaca webtoon dan lain sebagainya. Jadi aku suka membaca kisah romantis, walaupun sayangnya me myself haven't experienced that kind of things in my life up until now, selama hampir 23 tahun hidup. But that's okay. Menurutku cinta itu tidak terbatas dengan ya pasangan dan pasangan hidup ya. Pasti ada cinta-cinta juga yang dapat kita berikan kepada orang lain, cinta yang diberikan oleh keluarga kita, teman-teman, dan orang-orang yang kita sayangi, which is orang yang kita sayangi belum tentu adalah pasangan kita dalam konteks pasangan maksudnya. Tapi ya itu, aku tetap percaya dengan cinta, dan aku percaya bahwa aku percaya dengan istilah orang yang tepat dan waktu yang tepat. Menurutku orang yang tepat akan datang di waktu yang tepat. Nggak ada istilah, aku sendiri nggak terlalu percaya dengan istilah right people wrong time, orang yang tepat di waktu yang salah. Aku percaya orang yang tepat ya akan datang di waktu yang tepat. Kalau misalnya waktunya nggak tepat, berarti bukan itu orangnya. So gaya banget untuk orang yang mote solo sepertiku, which is nggak apa-apa. Kita masuk ke satu pertanyaan terakhir. Nasihat apa yang ingin kamu berikan untuk dirimu di 1 tahun yang akan datang? Oke, kita akan kembali ke mode serius untuk Rania Naura di Oktober 2024. Ran atau Now, dua-duanya adalah panggilanmu, Rania dan Naura. Di Oktober 2024 kamu akan menjadi 24 tahun. Dan pastinya itu adalah momen yang berbeda buat kamu. Hal yang baru pasti akan datang. Tapi pesanku, semoga kamu tidak pernah kehilangan cara untuk menemukan kebahagiaan dalam hidup. Dan semoga walaupun banyak orang yang bilang kehidupan orang dewasa itu akan begitu berat sampai rasanya kamu cuma pingin bangun, kerja, pulang, tidur, bangun, kerja, pulang, tidur, dan sebagainya. Semoga kamu tidak mengalami hal itu, dengan cara kamu menemukan tadi cara-cara untuk tetap menjadi bahagia, menemukan balance antara kehidupan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Kamu menemukan hidupmu di luar rutinitas. Kamu bisa tetap mencoba hal-hal baru, dan semoga kamu bisa konsisten dengan hal tersebut. Itu kuncinya. Be consistent and persistence. Aku nggak tahu apakah Rania Naura di tahun 2024 sudah menemukan makna yang baru tentang cinta, tapi semoga tadi kamu tetap bisa menemukan bentuk cinta yang berbagai macamnya. Jadi tetap semangat Rania Naura. Kamu disemangati oleh dirimu sendiri di 1 tahun sebelumnya. Semoga kamu juga tetap humble dan tetap semangat untuk mengejar apa yang ingin kamu kejar. Dan tentunya kurangin hal-hal buruk yang, atau mungkin kebiasaan buruk yang sekarang mungkin masih aku lakukan. Kamu pasti bisa, semangat. Okay. So, itu dia teman-teman. Itu dia 10 pertanyaan untuk Rania Naura di tahun 2023. Ini video yang sangat raw, mentah banget, dan sebenarnya perlu banyak editing. Namun tidak apa-apa, karena ini hanyalah memori atau diary onlineku. Terima kasih kalau ada yang menonton, terima kasih sudah menonton dan Rania Naura. Mari kita tonton ini kembali di masa yang akan datang untuk esok nanti. Assalamualaikum, bye.